Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yosua 3 ayat 15 sampai ayat 16. Yosua 3 ayat 15 sampai ayat 16. Melalui ayat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu melangkah dengan iman. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca ayat ini, kita akan mengerti bahwa ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, terlebih dahulu mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan pada saat itu juga air sungai Yordan cukup tinggi sehingga airnya meluap. Walaupun begitu, Tuhan tetap memerintahkan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan dengan iman. Mereka melangkah tanpa ada keraguan sedikitpun, sehingga sungai Yordan itu terbelah ketika mereka menampaki kaki di atas sungai Yordan itu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jika Tuhan mengendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua dan para iman harus mengikuti dari belakang dan tetap menjaga jarak. Mereka tidak boleh mendahuluinya, karena jalan yang mereka lalui benar-benar asing dan jalan itu belum pernah dilalui. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat dari ayat ini, maka kuncinya adalah melangkah dengan iman. Kita tidak tahu apakah sesuatu akan berhasil kalau kita sendiri tidak berani untuk mencoba melangkah. Dengan keberanian kita, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan iman yang kita miliki, maka Tuhan bekerja melalui iman kita. Apa yang akan terjadi melalui iman kita? Mujizat terjadi ketika kita berani melangkah dengan iman. Hal ini dikatakan bahwa mujizat tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apapun. Maka dari itu, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan bagi kita untuk melakukannya. Ketika kita melangkah dengan iman, maka pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui renungan pada hari ini, kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan. Kunci keberhasilan mereka adalah taat, mengikuti tuntunan tabut perjanjian Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Firman Tuhan hari ini hendak menuntun perjalanan kehidupan kita melalui pimpinan Roh Kudus. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan? Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dan Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk mentaati firman-Nya. Ketika kita taat, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Maka dari itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, kerjakanlah bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.